Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di Raudhatan min Riyadil Jannah, yaitu taman daripada taman-tamannya surga. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghadiri majelis-majelis ilmu, yang menghadiri majelis-majelis zikir, yang menghadiri majelis-majelis kebaikan, maka dia seperti sedang berada di taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ini tadi dari mulai datang sampai sekarang yang kelihatan ini wajah-wajah surga semua. Wajah-wajah yang gembira, pagi, wajah-wajah yang senantiasa optimis nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di antara ciri orang yang masuk surga itu gembira. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat benci sekali terhadap orang yang pagi-pagi itu sudah kesulon, sudah wajahnya itu nggak enak untuk dipandang, omongannya nggak enak untuk didengar. Ini Nabi nggak suka banget, apalagi sampai menceritakan kesusahan hidupnya. Kata Nabi di dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbah. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man asbaha, barang siapa yang pagi-pagi yashku dhiqal ma'ash, kemudian menceritakan kesusahan hidupnya. Nah, ini penyakit zaman kita. Penyakit zaman kita itu pagi-pagi biasanya sudah bikin status. Statusnya itu biasanya apakah kesulitan ekonominya, apakah keluarganya, apakah di tempat kerjanya, dibikin status. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang sangat dibenci oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena faka'an nama yashku rabbah, orang yang pagi-pagi menceritakan kesusahan hidupnya, menceritakan kesulitan hidupnya, apakah itu penyakitnya, apakah itu di tempat kerjanya, atau apakah itu di keluarganya, kemudian dibikin status di share, faka'an nama yashku rabbah, maka seakan-akan dia mengadukan Tuhannya, seakan-akan dia tidak rela terhadap qada dan qadarnya Allah, seakan-akan dia tidak rela terhadap ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebetulnya penyakit yang sangat bahaya. Kelihatannya sepele, tetapi ini adalah penyakit iman. Karena apa? Yang digerogoti, yang diserang itu adalah imannya. Karena iman kepada takdir itu merupakan fondasi rukun iman kita. Jadi rukun iman kita ada 6. Yang terakhir adalah mengimani takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi min Allah. Baik takdir itu baik menurut kita atau takdir yang buruk menurut kita, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masih mending kita pagi-pagi nge-share makanan, masih mending pagi-pagi nge-share aktivitas jogging kita, masih mending kita nge-share sepedaan kita. Itu masih mending dibandingkan dengan nge-share kesulitan hidup. Itu sama saja dengan kita tidak rela atas ketetapan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di akhir tahun ini kita harus muhasabah, setahun kemarin apa saja. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadi orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau kita akhiri tahun 2021 ini dengan kalimat Alhamdulillah, kita akan dicatat oleh Allah min jumlatis syakirin, termasuk orang-orang yang ahli syukur, ahli terima kasih, ahli berterima kasih kepada
hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu motivasi dari Rasulullah SAW, orang yang gembira terus, yang syukur terus, yang gampang dan mudah untuk terima kasih. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dimasukkan ke dalam surga dan akan dibangunkan rumah di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Insyaallah yang hadir di majelis ini Bapak Ibu sekalian sudah punya investasi akhirat, yaitu istana rumah di surga. Minimal dengan hati kita bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Jangan pernah bersuloh, jangan pernah merasa kurang, jangan pernah kita kemudian suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang ahli syukur. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunjukkan dengan implementasi kita dalam ibadah, di dalam menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat itu kewajiban ada yang disebut sebagai ibadah mahdhah, ibadah ritual yang memang contoh teladannya sudah dicontohkan oleh Nabi, yang cara dan waktunya sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji. Itu namanya ibadah mahdhah. Ada juga ibadah yang ghairu mahdhah, diantaranya ibadah muamalah. Dan ada satu lagi tugas kita sebagai manusia dan tugas kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, yaitu apa? Allah memberikan tugas kita untuk menjadi pelurus sejarah. Sejarah-sejarah orang-orang masa lalu, sejarah-sejarah orang-orang nabi-nabi terdahulu itu akan dikenal dengan benar, dengan baik, sesuai dengan fakta dan datanya, terserah dari kita. Jadi cucu kita, generasi setelah kita itu akan mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal nabi-nabi yang terdahulu. Itu tergantung dari kita. Apakah kita masih mengenalkan kepada mereka atau tidak? Maka sejarah-sejarah Nabi itu harus kita luruskan. Di antara tugasnya Allah yang diberikan kepada kita, Allah sampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum, dan demikianlah aku jadikan kalian semua, kata Allah. Jadikan apa? Ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah, umat yang moderat, umat yang jadi wasit, umat yang jadi pengadil. Inilah umat Islam. Umat yang tengah-tengah bagaimana? Ayat ini turun berkaitan dengan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, yang ketika itu diklaim oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Isa itu adalah anak zina, dan diklaim oleh orang-orang Nasrani bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, suruh untuk meluruskan klaim sejarah yang salah ini. Karena klaim-klaim sejarah ini banyak yang diselewengkan. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam juga pernah diselewengkan sejarah, bahwasanya Yahudi menganggap Ibrahim itu adalah orang Yahudi karena cucu-cucunya Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf, dan juga Bunyamin juga Yahuda, yang nanti akan kemudian berkembang menjadi agama Yahudi. Jadi kakek dan nenek dan zuriyah atas itu tergantung daripada cucu-cucunya. Kalau cucu-cucunya ini kemudian menstatuskan kakeknya Yahudi, maka Ibrahim kemudian dianggap Yahudi. Makanya Al-Quran turun meluruskan siapa sebetulnya Nabiullah Ibrahim.
Ibrahim itu kemudian dijelaskan oleh Allah, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi, juga bukan seorang Nasrani, tetapi kana hanifan musliman. Ya, Ibrahim itu adalah seorang muslim, seorang yang tunduk kepada Allah, hanifan, dan juga seorang yang lurus, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata nggak ada Al-Quran, Ibrahim itu pasti sudah diklaim sebagai Yahudi. Apalagi makamnya sekarang berada di tengah-tengah orang-orang Yahudi, maka akan mudah mereka mengklaim. Begitu juga Nabiullah Isa alaihissalam diklaim. Ada yang mengatakan anak zina, ada yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Maka Al-Quran menurunkan fakta sejarahnya dari kalimat yang diucapkan oleh Nabiullah Isa itu sendiri, kemudian diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli min ba'di ismihi Ahmad. Kata Nabiullah Isa, ini kalimatnya yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini hanya utusan Allah. Ilaikum, kepada kalian semua, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan terhadap kitab yang diturunkan kepadaku, dan juga kitab-kitab sebelum aku diutus menjadi rasul, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Wa mubasysyiran bi rasuli, dan aku membawa kabar gembira akan adanya rasul, akan adanya nabi akhir zaman min ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, yaitu namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fakta-fakta sejarah yang harus diluruskan, dan ini kewajiban kita. Karena Allah sudah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kami jadikan kalian semua, wahai Muhammad dan juga umatnya, untuk menjadi ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah, umat yang menjadi wasit, umat yang harus menjelaskan tentang data dan fakta yang sebenar-benarnya. Maka kalau ini yang kita sampaikan kepada manusia, kepada umat, maka rasanya sudah tidak ada lagi polemik masalah apakah boleh mengucapkan ucapan selamat Natal atau tidak. Kalau memang dari awal itu niatannya kita itu meluruskan fakta sejarah bahwasanya Nabiullah Isa adalah Ibnu Maryam, dan ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang dari keturunan yang baik. Bahkan keluarga nenek dan kakeknya Nabiullah Isa itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, bahkan menjadi ismun min asma'is surati minal Quran. Jadi nama dari nama-namanya Al-Quran. Di Quran ada surat namanya Ali Imran. Ali Imran itu kakeknya Nabiullah Isa. Bahkan di dalam Quran ini luar biasa, Allah mensifati keluarga Imran, kakek dan neneknya Nabiullah Isa, dengan kalimat yang luar biasa. Kata Allah, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kata Allah, innallaha astafa, sesungguhnya aku telah memilih. Kata Allah, ini Allah yang memilih. Bukan pilkada, bukan pilpres, tetapi yang milih Allah. Kalau yang milih Allah pasti ini orang baik. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabiullah Adam, wa Nuhan dan Nabiullah Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran. Kalau yang pertama barangkali kita bisa mengatakan pantas Adam dipilih Allah karena Nabi dan Rasul. Yang kedua Nabiullah Nuh, mungkin kita juga bisa mengatakan pantas Nuh dipilih Allah karena beliau Nabi dan Rasul.
Yang ketiga, ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Kita juga mungkin bisa mengatakan pantas keluarga Ibrahim itu dipilih oleh Allah. Tetapi yang kelompok 4 ini bukan dari kelompok Rasul, tapi dipilih oleh Allah, bahkan dicatat di dalam catatan tinta emas Al-Quran yang diabadikan dalam Al-Quran sampai dengan akhir zaman. Akan terbaca terus, terdokumentasi terus bahwasanya ala Imran, keluarga Imran adalah keluarga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kenapa keluarga Imran ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang patut kita renungkan dan kita contoh. Ini pelajaran yang mungkin pagi ini akan kita petik, akan kita ambil. Apa pelajarannya? Kita lihat di dalam surat Ali Imran, "Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Idz qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran itu sedang hamil, sedang mengandung, sedang ada janin di dalamnya. Izqalat imra'atu Imrana Rabbi inni, kemudian mengucapkan, ini sesungguhnya aku nazartu, bernazar kepada engkau. Jadi waktu hamil nazar. Nazar itu di atas keinginan, di atas cita-cita. Sebab apa? Kalau cita-cita keinginan gak kelaksana gak apa-apa, gak ada dendanya. Tapi kalau sudah nazar, sudah dinazarkan kok nggak kelaksana, maka harus membayar kafar. Harus membayar kafar. Ini nazar. Inni nazartu laka ma fi batni, sesungguhnya aku bernazar apa yang ada di dalam perutku ini, bayi yang masih ada di rahimku ini, muharraran, ya Allah jadikanlah sebagai muharrir. Apa itu muharrir? Kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, muharrir itu adalah li khidmati baitikal muqaddas, yaitu orang yang mengabdi di Baitullah, orang yang mengabdi di tempat suci, orang yang mengabdi di masjid, di tempat ibadah, di rumahnya Allah, di tempat-tempat suci. Itu namanya muharrir. Artinya apa? Keluarga Imran itu dipilih oleh Allah, salah satu sebabnya cita-cita pengen supaya zuriyahnya, keturunannya menjadi orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, orang yang memakmurkan tempat ibadah. Bahkan sampai setelah lahir pun sempat kecewa. Kenapa kecewa? Karena ternyata yang dilahirkan seorang perempuan. Biasanya yang memakmurkan masjid itu kebanyakan laki. Nah ini ternyata seorang perempuan, rasa gelo, kecewa dari istri Imran ini. Tapi karena sudah kadung dinazarkan, kemudian anak kecil bayi ini dititipkan di Baitul Lahmi atau Bethlehem, di pamannya yaitu Nabi Zakaria, sampai kemudian Maryam tumbuh dewasa, berkembang, dan akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah, yaitu diberikan amanah putra yang namanya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Jadi Bapak dan Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang perlu kita tanamkan di dalam hati, ayo kita dekatkan diri untuk menjadi pemakmur masjid, pemakmur tempat-tempat ibadah. Maryam atau istrinya Imran saja ketika mengandung kemudian bernazar, ini kemudian nazarnya sampai dicatat oleh Allah sebagai manusia-manusia pilihan Allah. Kalau hati kita kemudian kita didikkan, kita sampaikan juga kepada anak-anak kita, bahwasanya orang yang di masjid, orang yang menghidupkan masjid, orang yang hatinya itu mu'allaqun fil masjid, dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang pilihan Allah. Amin Allahumma amin. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat
itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Salah satu orang yang mendapatkan perlindungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu orang yang hatinya ada ketertarikan, ada kerinduan terhadap masjid. Jadi kalau di masjid sudah memandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hati mulai tergerak. Kalau masjid ada sampah, ada kotoran, hati tergerak untuk membersihkan. Kalau masjid ada lampu yang mati, tergerak untuk menghidupkan. Kalau masjid ini mungkin belum ada yang azan, tergerak untuk azan. Kalau masjid ini kok belum ramai, kita rame-rame untuk memakmurkan. Nah, ini namanya rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Hati yang terpaut, hati yang punya kerinduan terhadap masjid. Insyaallah kita yang hadir di majelis ini termasuk min jumlatil muharrir, termasuk orang-orang yang dikelompokkan, digolongkan sebagai pemakmur-pemakmur masjid. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan pagi hari ini, sekaligus muhasabah kita bahwasanya umur kita semakin pendek, jatah usia kita semakin berkurang, maka tambahilah rasa syukur kita kepada Allah, tambahilah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menambahi syukur, orang yang senantiasa syukur terus terhadap apapun nikmat dari Allah, maka kuncinya la azidannakum, pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa dan munajat bersama-sama. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, instansi kita menjadi instansi yang nyaman, instansi yang bisa amanah, instansi yang bisa mengayomi masyarakat, dan jadikanlah negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana kullal umuri wa 'afina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jami'a awladana wa jami'a talamidana waladan salih, waladan muti'an, waladan 'aliman, waladan zakiyyan, waladan hafizan lil Qur'anil 'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf bila ada salah kata, dan usikum wa nafsi bittaqwallah wa ridha inayah. Assalamualaikum